Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Indonesia adalah negara maju. Indonesia berusaha menjadi anggota dari organisasi internasional dan salah satunya adalah Financial Action Task Force atau FATF. Tanggal 27 Oktober 2023, Indonesia telah menjadi anggota ke-40 dari FATF, Financial Action Task Force. Setelah Indonesia menjadi anggota ke-40 Financial Action Task Force, maka Indonesia wajib melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, notaris sebagai salah satu pelapor dalam pintu masuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme wajib melakukan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bidang pelayanan hukum melakukan pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa. Sayang, 2 tahun pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa, masih banyak notaris yang belum melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Saya, Santi Mediana Panjaitan, Reformer nomor 17, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 9, LAN Makassar tahun 2023, mengambil aksi perubahan pembuatan sistem daftar pengguna jasa berdasarkan tingkat resiko atau DSIRE. Saya dibantu oleh tim efektif saya melakukan kegiatan agar daftar pengguna jasa berdasarkan tingkat resiko dapat dilaksanakan efektif oleh notaris di seluruh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sistem ini dilaksanakan sebagai indikator dari pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Dan kemudian Indonesia bisa lebih makmur dan investasi asing dapat masuk ke Indonesia. Salam DSIRE. I will stay with you. I'll grow old with you. From this day with you, oh my Lord. Recently I've been drawn to the simple things like the sun on the window pane, how the light filters through. Slowly waking from daydreams so peaceful, wind whispers softly so 2013 tentang quiet, pencegahan dan pemberantasan tindak like pidana my pendanaan name on terorisme. your Lalu lips. I've spent my whole life wishing that things would just change. I never stayed in the same place, but something has shifted inside.
said be. Suddenly there's been space for the end, but between you and me on the front porch, we watching people walk by. I've spent my whole life wishing that things would just change. I never stayed in the same place, but something has shifted inside. Langkah untuk instalasi Desire di Windows adalah sebagai berikut. Pertama, download aplikasi Desire melalui link berikut ini. Kedua, download file yang ada pada link tersebut. Pastikan internet Anda berjalan dengan lancar agar tidak ada kendala pada saat mendownloadnya. 3. Saat Anda sudah selesai mendownload, pindahkan file tersebut ke drive selain C. Dapat dipindahkan ke drive D ataupun E. Kemudian ekstrak file tersebut sehingga akan muncul folder sebagai berikut. Keempat, masuk ke dalam folder XAMPP tersebut dan jalankan file setup _xampp.bat. Being with you all alone, recently all that I know is all that I need in my whole life. You, recently all that I know is. Saya Santun Siregar, Direktur Perdata, mendukung proyek perubahan yang diajukan oleh Saudara Santi Mediana Panjaitan SHMH dengan judul penerapan daftar pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko sebagai wujud pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Hal ini sangat penting dan sangat relevan dalam rangka kepatuhan notaris untuk mengisi form CDD dan form IDD berdasarkan tingkat penilaian risiko. Dengan proyek perubahan yang dilakukan ini akan memudahkan notaris di seluruh wilayah Kalimantan Timur khususnya, dan apabila nanti memungkinkan untuk bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Melalui proyek perubahan ini kita harapkan memudahkan notaris sekaligus memudahkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk memberikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka mengikat dan menilai tingkat kepatuhan notaris untuk melakukan dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Sukses untuk Bu Santi Mediana Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tuliono selaku mentor dari reformer Ibu Santi Mediana Panjaitan, Kabid Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Sebagai mentor tentunya kami sangat apresiasi, sangat mendukung sepenuhnya terhadap aksi perubahan yang diambil oleh Ibu Santi Mediana ataupun reformer yang mengangkat judul penerapan daftar pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko Desire sebagai wujud pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Aksi ini sangat menarik dan memang sangat dibutuhkan karena kita tidak mengetahui seberapa tingkat risiko yang dihadapi oleh notaris. Apakah notaris ini berisiko rendah, sedang maupun tinggi. Dengan adanya penggunaan ini atau Desire ini, tentunya kita akan bisa memantau ataupun mengetahui notaris-notaris mana yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pengguna jasa yang memang menggunakan jasa notaris. Karena bagaimanapun juga notaris adalah salah satu garda terdepan dari para pengguna jasa ketika akan melakukan transaksi, ya, misalkan membentuk satu badan usaha maupun badan hukum lainnya, ya tentu saja akan berkaitan dengan notaris.
Dan prinsip mengenali pengguna jasa ini merupakan satu program dari pemerintah ataupun Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksudkan adalah meminimalisir ataupun mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana terorisme. Untuk itu, saya ucapkan selamat. Semoga aksi perubahan ini bisa bermanfaat dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pak Direktur Perdata, kiranya aksi ini bisa diterapkan di notaris-notaris seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami adalah tim efektif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Di sini kami menyatakan dukungan kami terhadap aksi perubahan Saudari Santi Mediana Panjaitan, yakni sistem daftar pengguna jasa berdasarkan tingkat resiko atau DSIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sudarsono, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui DSIR ini juga dapat meminimalisir kesalahan perhitungan tingkat risiko pengguna jasa dan mempermudah pelaporan rekapitulasi pengguna jasa dalam satu periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Maria Astuti SH, dan kami sebagai notaris juga akan mendukung Indonesia ke depannya untuk bergabung dalam keanggotaan FATF. Ya, kami dari MPD Kota Tarakan yang mendukung program DSIR yang diberikan oleh pemerintah sehingga pelaporan PMPJ menjadi lebih mudah, jauh lebih praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Yuliana. Saya memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang telah membuat sistem daftar penggunaan jasa berdasarkan tingkat risiko, disebut juga DSIR. Saya Oijen Hiap, notaris dari Tarakan. Saya merekomendasi teman-teman untuk mengikuti sistem DSIR ini guna pengamanan kita sebagai notaris. Halo, nama saya Ben. Saya staf notaris Yeni Agustina di Kota Tarakan. Jadi aplikasi DSIR ini mempermudah saya untuk merekap dan menganalisa tingkatan pengguna risiko pengguna jasa. This was the bad